Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Miss Rahma dan Miss Faiz serta teman-teman di sini yang saya sayangi dan saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul di kelas ini dalam keadaan sehat. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berpidato tentang jauhi judi, raih berkah hidup. Berjudi adalah salah satu dosa besar yang sangat dibenci Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhala, dan mengundi nasib adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung. Teman-teman, judi sering dianggap sebagai cara cepat untuk mendapatkan uang. Padahal justru sebaliknya. Banyak orang yang mencoba-coba judi, dia bilangnya mencoba sekali menang, udah. Terus sampai sekarang kecanduan dan rugi besar. Berjudi itu mengandung banyak kerugian, bisa menimbulkan banyak kerugian. Yang pertama, judi dapat merusak keuangan. Uang yang harusnya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari malah terbuang sia-sia karena berjudi. Kedua, judi dapat merusak hubungan sosial antar keluarga atau teman. Seseorang bisa kehilangan kepercayaan, bisa berbohong, bertengkar dari keluarga dan teman. Ketiga, judi membuat kita lalai dari kewajiban. Khususnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi terganggu karena terlalu sering berjudi. Yang keempat, judi dapat menimbulkan kecanduan yang sulit dihilangkan sehingga dapat rugi besar. Biasanya penjudi yang udah kecanduan itu suka pinjam sana sini, terus akhirnya dikejar rentenir, terus akhirnya misalnya menjual semua fasilitas keluarganya, dan akhirnya mereka mati dalam keadaan mengenaskan. Teman-teman, kita sebagai generasi muda sebaiknya menjauhi perjudian dalam jenis apapun, mau secara langsung ataupun secara di internet. Jangan sampai kita kecanduan dan rugi besar karena mau mencoba-coba atau ingin mendapatkan uang secara cepat. Ayo kita isi waktu kita dengan sesuatu yang bermanfaat seperti beribadah, belajar, dan melakukan hal-hal positif lainnya agar masa depan kita menjadi lebih baik. Mungkin cukup sekian pidato yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan, dan terima kasih sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana sih? Selanjutnya adalah Rafif. Coba. Benar, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dengan rahmatnya kita dapat berkumpul di acara hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan hari ini saya akan
Saya akan berpidato bertema kejujuran adalah kunci kehidupan. Hadirin yang berbahagia, jujur adalah berkata benar dan dapat dipercaya. Dalam Islam, kejujuran adalah akhlak yang mulia yang sangat dianjurkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan jadilah bersama orang-orang yang jujur. Surat At-Taubah ayat 119. Kejujuran adalah kunci kehidupan, karena orang yang jujur akan orang yang orang yang jujur di hidupnya akan dipercaya dan dihormati. Sebaliknya, orang yang sering melakukan kebohongan hanya membawa masalah dan kurangnya dan apa? Dan hilangnya kepercayaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kita ke surga. Hadis Bukhari dan Muslim. Teman-teman sekalian, mari kita mulai jujur dari hal kecil seperti belajar, berkata jujur kepada orang tua dan mengakui kesalahan. Jika kita ingin hidup bahagia dan sukses, maka jadikanlah kejujuran sebagai kebiasaan. Abu Bakar As-Siddiq berkata, menekankan bahwa kejujuran akan membuat kita masuk surga. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Semoga kita menjadi pribadi yang jujur. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gimana Pak? Diingatkan kepada audiens. Kekurangannya pakai mic itu adalah kalian merasa kalau kalian ngobrol tidak akan mengganggu, ya kan? Karena pembicaranya pakai mic. Padahal tetap terdengar, ya. Jadi tolong. Oke, selanjutnya adalah siapa misalnya? Denaya, silakan. Kerudungnya turunin. Kasih ke Mister. Ini. Simpan mana, Miss? Ini. Aduh, parah sih. Soal maju. Oke, bisa dulu sampai Ada. Udah ya, kamera awas. Kalian mau di luar kan? Di luar. Amin. Udah. Tolong ya. Sangat dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu, guru dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah
kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh ilmu dan perjuangan seperti sekarang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pidato singkat dengan tema jauhi tempat maksiat, jaga diri. Teman-teman sekalian, godaan maksiat di zaman sekarang semakin mudah untuk ditemui. Tempat-tempat yang mengundang maksiat semakin banyak dan menarik sehingga terkadang membuat kita penasaran dengan tempat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Ayat ini tidak hanya melarang zina, tapi juga melarang mendekati hal-hal yang bisa mengarah ke sana. Namun, zaman sekarang banyak sekali generasi muda yang mengutamakan untuk bisa berpacaran mengikuti tren zaman ini. Padahal mereka beragama Islam. Hal tersebut sebenarnya sudah bertentangan dengan larangan Allah yang sudah disebutkan dalam Al-Quran tadi, yakni perbuatan zina. Oleh karena itu, kita harus pandai menjaga diri dari hal yang dapat menjerumuskan kita pada perbuatan maksiat. Ikhtiar menjaga diri ini dapat kita mulai dengan memilih teman yang baik, menjauhi lingkungan yang buruk, serta mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat. Bapak dan Ibu guru dan serta teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita isi kesempatan dan amanah hidup ini dengan kegiatan lebih positif seperti belajar, beribadah, membantu orang tua, dan menghadiri majelis ilmu. Serta jangan sampai kita menukar masa depan dan kehormatan diri kita dengan kesenangan yang hanya sesaat, yang bahkan dapat mengundang murka dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari perbuatan maksiat dan membimbing kita ke jalan yang benar. Cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dalam ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, gemeteran ya Allah. Miss mau mengingatkan dulu hal-hal berikut. Yang pertama, itu mic-nya nyala. Tapi mic itu memang pengeras apa ya? Bener aku lupa. Tidak. Tenangkan diri, tarik nafas misalnya kalau butuh, ya. Lalu lanjutkan kembali. Ya, di hatinya, di otaknya nih rame kayak, ayo lo gimana? Ayo lo lupa lagi ya, mungkin gitu kan? Tapi nggak perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati wali kelas 6B Bu Rahma dan wali kelas 6A Miss Fai dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah karena telah memberi kita kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Hari ini saya ingin menyampaikan pidato yang berjudul Disiplin Waktu Kunci Kesuksesan. Di sini semua pasti pada ingin sukses dan salah satu cara sukses yaitu dengan disiplin waktu. Dalam Islam, waktu memiliki kedudukan paling penting. Bahkan Allah SWT pun bersumpah dalam surah Al-Asr yang berarti rugi kalian para manusia yang lalai dalam sholat. Dan ayat ini menjelaskan bahwa kita jangan sekali-sekali lalai dalam waktu. Setiap detik yang kita miliki adalah amanah. Jadi jangan pernah lalai dalam mengerjakan apapun yang sudah ada waktunya.
Dan ada hal-hal yang kurang bermanfaat yang kurang baik, yaitu bermain game terlalu lama, menonton TV, malas belajar, dan menunda pelajaran. Hal ini dapat menyumbat kesuksesan kita di masa depan. Tetapi ada hal yang bisa kita lakukan untuk disiplin waktu. Hal-hal kecil dimulai dari bangun pagi untuk sholat subuh, mengerjakan tugas sebelum batas waktu, dan udah gitu. Itu bisa menjadi membangun jati diri yang disiplin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh yang paling baik dalam disiplin waktu. Ia selalu sholat tepat waktu dan selalu menunaikan pekerjaan. Ya, dia mengerjakan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Jadi kita harus meneladani sikap Nabi Muhammad tersebut. Sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya dari Zakwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan pada di sini. Kali ini saya akan menyampaikan waspada Ghazal Fikri. Apa itu Ghazal Fikri? Ghazal Fikri adalah perang pemikiran di mana umat Yahudi dan Nasrani mau melemahkan pola pikir kepercayaan umat Islam. Umat Yahudi dan Nasrani menormalisasi yang tidak pantas dan mempersebarkannya seperti yang tidak pantas, ngomong kasar, yang buruk dan tidak pantas. Mereka ingin umat Islam mengikuti kepercayaan agamanya mereka. Ada di surat Al-Baqarah ayat 120 yang bunyinya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak senang kepada kamu sebelum mereka mengikuti agama mereka. Cara menghindari Fikri adalah mempelajari mendalam agama Islam dan agar tidak menyimpang Islam dan mencari informasi yang ramai, jangan ikut-ikutan. Siapa tahu itu menyimpang. Sekian dari aku. Bila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Guru alias Miss Rahma sama Miss Fai serta teman-teman kelas 6 yang saya banggakan.
Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pidato tentang perpisahan dalam momen kelulusan. Hadirin yang saya hormati, hari ini adalah hari yang sangat spesial. Hari ini adalah hari kelulusan, hari di mana kita akan melangkah ke jenjang berikutnya. Namun, di balik kebahagiaan ini, ada perasaan lain yang kita rasakan, yaitu perpisahan. Selama 6 tahun kita belajar di sekolah ini, kita bertemu setiap hari, kita belajar, bermain, tertawa, bahkan mungkin pernah saling bertengkar. Semua itu akan menjadi kenangan yang tidak akan kita lupakan. Teman-teman yang saya banggakan, perpisahan ini mengajarkan kita banyak hal. Yang pertama, perpisahan mengajarkan kita untuk menghargai waktu. Dulu kita mungkin merasa waktu 6 tahun itu terasa biasa saja. Namun sekarang kita sadar waktu 6 tahun ternyata berjalan sangat cepat. Kedua, perpisahan membuat kita menjadi lebih kuat. Tidak mudah untuk berpisah dengan teman dan guru yang sudah kita kenal lama. Namun, kita harus belajar untuk menerima dan tetap melangkah ke depan. Ketiga, perpisahan membuka peluang baru. Setelah lulus, kita akan melanjutkan ke sekolah yang berbeda. Kita akan bertemu teman baru, guru baru, dan pengalaman baru. Keempat, perpisahan membuat kenangan menjadi lebih berharga. Kenangan selama di sekolah ini akan selalu kita ingat. Mulai dari pelajaran di kelas, kegiatan sekolah, hingga momen bersama teman. Kelima, perpisahan adalah langkah menuju masa depan. Hari ini bukanlah akhir, tetapi awal dari perjalanan kita menuju cita-cita. Hadirin yang saya hormati, perpisahan memang terasa sedih. Tetapi kita harus tetap bersyukur karena telah melewati masa yang indah bersama. Mari kita jadikan perpisahan ini sebagai semangat untuk terus belajar dan menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk teman-teman, semoga kita semua sukses di jalan masing-masing. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Dinda. Berikutnya adalah Maira. Itu sudah siap belum? Silakan Maira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Miss Fai dan Miss Rahma yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, teman-teman marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya kita bisa berkumpul di pagi hari ini dengan sehat walafiat. Hari ini saya akan berpidato tentang cerdas mengelola keuangan. Uang adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Bahkan bisa dibilang nafkah dan rezeki adalah bagian ujian dari hidup. Ada yang diberi kekurangan, ada pula yang diberi kelebihan. Kita setiap hari dikasih uang jajan, kita setiap hari dibeli uang jajan untuk membelanjakan sesuatu. Tanpa kita sadari, uang jajan yang kita belikan untuk membeli barang habis tanpa tersisa. Padahal uang jajan yang kita terima dari orang tua adalah amanah yang harus digunakan dengan sebaik-baiknya, bukan dihabiskan tanpa rencana. Kita sebagai siswa seharusnya mendahulukan kebutuhan dibandingkan keinginan. Rasulullah SAW mencontohkan untuk mendahulukan kebutuhan pokok
dan tidak menghamburkan harta untuk hal-hal yang tidak penting. Apabila kita mengelola uang dengan baik, kita sebenarnya sedang mengamalkan perintah agama untuk tidak menjadi orang yang boros, karena orang yang boros itu akan merugikan dirinya sendiri. Kita harus membiasakan budaya untuk menabung agar kita memiliki simpanan dan tidak merugikan dirinya dan tidak bergantung kepada orang lain saat butuh sesuatu. Mengelola uang bukanlah soal seberapa uang yang kita punya, tetapi soal seberapa bijak kita mengelola uangnya. Marilah kita mengelola uang dengan baik dan mulia, dan mulailah menabung. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maira. Beri tepuk tangan untuk Maira. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Guru Miss Rahma dan Miss Fai dan teman-teman yang saya banggakan. Salawat yang pertama, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nikmat sehat, kita dapat berkumpul di tempat mulia ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan kita. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya untuk menyampaikan pidato singkat bertema menabung sedikit, masa depan bangkit. Teman-teman pernah pegang uang 2000, uang jajan yang sering kita anggap kecil. Tapi tahukah kalian uang segitu bisa menjadi kunci masa depan kita? Pertama, mengapa menabung sering terasa sulit? Karena kita sering menunggu uang banyak dulu. Padahal menabung itu soal kebiasaan, bukan soal nominal. Itu saat uang pas-pasan, kita harus mulai menyisihkan uang. Kalau menunggu kaya baru menabung, mau kapan mulainya? 2. Melihat kekuatan dari yang sedikit. 2000 per hari kelihatannya memang receh. Namun coba kita hitung dalam 1 tahun. 2000 dikali 365 hari. Hasilnya 730.000. Betul, 730.000. Inilah bukti pepatah. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Uang itu cukup untuk kita belikan buku, sepatu baru, dan lainnya. Atau bisa jadi dana darurat saat kita butuh. Ketiga, menabung adalah ikhtiar yang dianjurkan oleh agama. Islam melarang kita boros dan menyuruh kita untuk bersiap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang terus-menerus meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Menabung melatih kita untuk disiplin, sabar, dan bertanggung jawab. Agar saat ada keadaan mendesak, kita sudah siap. Lalu bagaimana mulai menabung dari sekarang? Caranya sederhana. 1. Tentukan nominal yang tidak memberatkan. 2. Sisihkan uang di awal saat menerima uang saku atau sisa. 3. Konsisten setiap hari. Bisa pakai celengan, toples, atau rekening pelajar di bank. Hadirin sekalian, masa depan yang cerah tidak dibangun dalam semalam, tapi dibangun dari kebiasaan kecil hari ini. Jangan menunggu kaya untuk menabung, tapi menabunglah agar mental kita menjadi kaya. Kaya disiplin, kaya tanggung jawab. Sebelum saya tutup pidato ini, izinkan saya untuk berpantun. Belum. Ada mawar di pekarangan. Tumbuh subur di depan pagar. Kalau ada kekurangan, maklum saya masih belajar. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.